Nah, mendengar itu Chandra sendiri malah kena semprot gitu loh, kena marah sama ibunya. Kamu ini apaan? Itu yang melindungi kita semua, anak cucuku dan mbah-mbahku dulu yang melindungi ya sosok genderuwo itu. Kamu jangan salah, Chandra. Awas kamu kalau sampai nyinggung-nyinggung genderuwo itu. Nah, setelah itu akhirnya ya Lala langsung dorong suaminya itu, dan ketika didorong, suaminya itu tiba-tiba berubah wujudnya jadi sosok genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari Lala. Saat ini Lala tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dia menceritakan tentang pengalamannya yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2007. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, untuk pengirim cerita kali ini bernama Lala. Lala saat ini usianya ya sekitar 34 tahun. Dia udah menikah dan udah punya anak satu. Saat ini Lala tinggal di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Nah, sedikit informasi, setelah lulus dari SMA, Lala ini meminta sama orang tuanya untuk dibiayai kursus. Jadi waktu itu di tahun 2002 di tempatnya Lala itu ada kursus menjahit. Nah, ketika Lala mengikuti kursus itu dan kurang lebih 5 bulan, Lala ini udah merasa bisa gitu ya, udah bisa menjahit. Jadi ada salah satu tetangganya Lala yang waktu itu emang bekerja di Jakarta. Jadi dia itu setiap sebulan sekali pulang ke rumah. Nah, salah satu tetangga itu ketika mendengar Lala ini udah bisa menjahit gitu ya, akhirnya Lala ini diajak untuk pergi ke Jakarta. Jadi Lala diikutkan bekerja di salah satu konveksi tempat tetangganya itu bekerja. Nah, setelah kurang lebih bekerja di konveksi itu 2 bulan, Lala ini mengenal seorang laki-laki namanya Chandra. Jadi Chandra ini usianya terpaut 5 tahun di atasnya. Nah, ternyata Chandra ini juga berasal dari Jawa Tengah dan masih dalam satu kabupaten gitu. Nah, karena seringnya ketemu gitu ya, ngobrol juga nyambung, logatnya sama, akhirnya mereka semakin akrab dan mereka menjalin suatu hubungan. Nah, kurang lebih berjalan 1,5 tahun lah kurang lebih. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera menikah. Nah, waktu itu Lala sempat mikir juga gitu ya, waduh, masa aku menikah muda sedangkan kakakku perempuan yang ada di rumah itu belum menikah. Tapi yang mau gimana lagi gitu ya, pacarnya sudah mengajak menikah, daripada nanti kehilangan sang kekasih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, oke kalau kita menikah. Nah, waktu itu mereka berdua pulang ke orang tuanya masing-masing. Mereka meminta restu, walaupun waktu itu bapaknya Lala terutama dia agak janggal gitu ya sama Lala sendiri. Jangan-jangan kamu hamil lah. Nah, waktu itu Lala sempat nyangkal gitu kan.
wah aku pacaran nggak pernah ngelakuin apa-apa Pak, dan aku masih mens, aku nggak hamil. Nah, mendengar yang seperti itu, akhirnya orang tuanya ini, ya udahlah kalau emang kamu mau menikah muda, ya udah coba kamu bilang sama kakakmu, boleh nggak kamu menikah duluan. Nah, hari itu juga Lala ini minta restu gitu ya sama kakaknya juga. Mbak, aku tak nikah duluan ya. Nah, waktu itu sempat sehari itu nggak jawab kakaknya ini. Terus waktu itu sore hari, akhirnya kakaknya bilang sama Lala kalau ya udahlah kalau emang kamu mau duluan, ya udah sana nggak apa-apa, kakak restuin. Nah, setelah udah mendapat restu semua gitu ya, akhirnya beberapa bulan setelah itu mereka melangsungkan pernikahan, dan setelah mereka menikah, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta. Jadi mereka ngontrak di salah satu rumah yang di situ rumah kontrakannya ada bekas warung yang dulu pernah dibuat usaha pemiliknya. Nah, waktu itu Chandra yang emang udah gak kerja gitu ya, akhirnya Chandra itu buka warung sembako yang ada di rumah kontrakannya itu, sedangkan Lala sendiri masih bekerja di konveksi. Nah, kurang lebih berjalan beberapa bulan, akhirnya Lala ini sudah hamil besar. Dan kurang lebih beberapa bulan setelah itu, ketika anaknya udah lahir gitu ya, nggak tahu kenapa anaknya itu sering sakit, sehingga Lala ini harus minta izin gitu ya dari pihak konveksinya itu. Akhirnya karena sering minta izin gitu kan, pihak dari konveksi itu bilang kalau ya udahlah, mending kamu fokus sama anakmu dulu, kamu nggak usah kerja dulu, nggak apa-apa, besok kalau anakmu emang udah dirasa nggak sakit-sakitan, kamu boleh kok kerja lagi di sini, aku siap menerimamu kapan aja. Nah, waktu itu Lala ya udahlah, dia akhirnya memutuskan untuk pure merawat anaknya, jadi dia udah nggak kerja lagi. Nah, 2 tahun berjalan pernikahan gitu kan, nggak tahu kenapa usaha warung sembako milik Chandra itu juga bangkrut. Jadi dia udah nggak punya modal lagi untuk kulakan. Akhirnya untuk makan aja susah, sedangkan Lala sendiri juga udah nggak kerja. Dia masih tetap fokus sama anaknya itu yang emang sering sakit gitu loh, sering demam, sering ya intinya mudah sakit anaknya itu. Nah, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk balik ke kampung. Jadi waktu itu kurang lebih di tahun 2004 lah. Di tahun 2004 itu Lala tinggal sama bapak dan ibu mertuanya. Nah, ketika tinggal di sana, Lala ini menemukan kejanggalan-kejanggalan. Jadi suasana rumah milik bapak mertuanya itu kayak aneh gitu loh. Hampir setiap sore, jadi sore menjelang maghrib, Lala itu selalu mendengar suara kayak orang ngobrol, dan itu berada di belakang rumahnya. Ketika mendengar itu, dan Lala saking penasarannya gitu loh, itu siapa? Mau maghrib kok masih ada orang ngobrol di belakang rumah. Ketika dilihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan itu hampir sering setiap mau maghrib. Nah, selain itu, ketika mau maghrib mendengar suara obrolan gitu ya, yang nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, malam harinya sekitar jam 10 malam, sekitar jam 11 malam, Lala selalu mendengar suara desahan. Dan desahan itu emang suara dari ibu mertua. Sempet Lala itu punya pikiran kalau, loh, ibu mertuaku kok aneh ya, mendesah kok sampai segitu kerasnya. Nah, ketika mendengar hal itu, mungkin ibu sama bapak mertuanya baru berhubungan badan. Tapi di sisi lain, pernah Lala juga mendengar suara desahan dari ibu mertuanya itu, akan tetapi posisi bapak mertua itu nggak ada di rumah. Nah, terus ibu mertua itu hubungan sama siapa? Nah, berhari-hari Lala ini mikir apa yang dialami atau apa yang terjadi sama ibu mertuanya. Nah, akhirnya beberapa hari setelah itu, Lala ini saking penasarannya, dia waktu mendengar lagi suara desahan itu dan dipastikan bapak mertuanya itu nggak di rumah, waktu itu sekitar jam 10 malam,
Lala ini mencoba ngintip ketika mendengar ibunya ini mendesah gitu ya. Ngintip dari lubang pintu. Jadi di kamar milik ibu mertuanya itu ada celah pintu yang memang agak lebar gitu kan. Nah dari situ Lala mengintip. Lala ini ngelihat ada sosok kayak hitam. Itu memang waktu ngintip itu nggak terlihat jelas, tapi sosok itu ada di atas ibu mertuanya. Jadi seakan-akan kayak bergumul gitu atau berhubungan. Nah melihat yang seperti itu, keesokan harinya Lala ini cerita sama Chandra suaminya. Dia bilang kalau, "Mas, tadi malam ibu kok mendesah-desah kayak gitu, kenapa ya?" Chandra ini cuma bilang kalau, "Kamu apaan sih dek, mungkin bapak ibu baru berhubungan badan. Kamu jangan salah dek, walaupun mereka udah tua, kan dia masih punya hasrat," gitu kan. Nah lagi-lagi Lala ini bilang, "Tapi bapak tadi malam itu nggak di rumah mas." Kamu ini mungkin salah lihat. Jadi Chandra waktu itu nggak percaya dengan apa yang dilihat atau yang didengar sama istrinya waktu itu. Nah akhirnya Lala juga kayaknya juga nggak baik aku cerita apa adanya tentang apa yang aku lihat ke suamiku. Nah akhirnya beberapa bulan dan hampir sering Lala ini mendengar sesuatu yang aneh di kamar ibunya, hampir setiap malam lah, intinya seperti itu. Nah terus pernah kejadian waktu itu sekitar jam 7 malam. Jadi Lala waktu itu baru ada di kamar mandi. Ketika mau buang air kecil, tiba-tiba Lala ini pintu kamar mandinya digedor. Kayak gedornya itu aneh gitu loh. Dek, 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 kayak gitu. Nah otomatis Lala ini langsung bilang, "Sebentar, aku baru pipis." "Siapa ya?" Nah ketika ditanya seperti itu, yang gedor-gedor itu nggak jawab gitu. Nah ketika itu bapak mertuanya atau ibu mertuanya pasti jawab, "Aku nduk, aku nak," gitu kan. Nah waktu itu nggak ada jawaban sama sekali, dan ketika udah selesai pipis gitu kan, akhirnya pas Lala ini buka pintu kamar mandi ngelihat ke arah luar gitu kan, Lala ini kaget. Dia ngelihat ada sosok hitam besar kayak semacam genderuwo kayak gitu. Nah ketika ngelihat gitu beberapa detik, sosok itu langsung kayak menembus tembok gitu loh. Nah Lala ya sempat shock gitu. Aduh astagfirullahaladzim, itu makhluk apa? Nah setelah dari kamar mandi itu, Lala ini cerita sama bapak mertuanya. Karena waktu itu cuma ada bapak mertuanya yang posisinya malam itu baru nonton TV. Nah "Pak, itu tadi ada apa ya? Kok di depan kamar mandi Lala ngelihat kayak ada genderuwo." "Masa sih lah? Coba aku lihat." Nah setelah itu bapaknya ini pergi ke area kamar mandi, dilihat-lihat gitu. Nggak ada apa-apa kok lah, nggak ada genderuwo, mana gitu kan. Setelah itu Lala ini juga menceritakan hal itu ke suaminya, akan tetapi suaminya tetap nggak percaya gitu loh apa yang dilihat sama istrinya waktu itu. Nah seiring berjalannya waktu, hampir sering anaknya Lala ini yang waktu itu usianya sekitar masih balita lah. Jadi hampir sering tiap malam itu nangis. Nangisnya itu aneh sambil nunjuk-nunjuk seakan-akan dia itu melihat sesuatu gitu. Nah ketika ditanya, "Dek, kamu itu lihat apa?" Tuh. Jadi ketika anaknya Lala ini ketakutan gitu ya, dia itu nggak bisa ngomong gitu loh. Walaupun sebenarnya dia udah bisa ngomong ibu, bapak, mbah Huti, mbah Kakung gitu. Tapi ketika ketakutan waktu itu dia nggak bisa ngomong, cuma bilang sambil tangannya nunjuk-nunjuk. Nah waktu itu Lala ya sempat baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan, karena dia juga muslim. Nah setelah dibacain beberapa ayat gitu, akhirnya anaknya itu udah mulai tenang dan dia udah nggak ketakutan lagi. Nah akan tetapi itu sering terjadi gitu loh, hampir setiap malam. Nah setelah itu akhirnya Lala ini punya pikiran untuk kejadian-kejadian yang aneh di rumah
bapak mertuanya itu diceritakan ke bapak ibunya Lala sendiri. Waktu itu hari Minggu, jadi sekitar jam 8 pagi, Lala ini minta diantar sama Chandra untuk mengunjungi bapak ibunya. Nah, setelah sesampainya di rumah bapak ibunya, Lala ini menceritakan semuanya tentang hal-hal aneh itu yang terjadi di rumah mertuanya. Akhirnya karena bapaknya Lala sendiri cukup berpengaruh gitu ya dari segi keagamaan di kampungnya, bapaknya ini sedikit mengetahui lah hal-hal seperti itu. Akhirnya bapaknya ini bilang, kayaknya ibu mertuamu itu punya sosok jin lah. Waktu itu Lala nggak tahu gitu ya, belum tahu lah tentang hal-hal yang seperti itu. Akhirnya bapaknya ini menjelaskan kalau ibumu itu kayaknya punya peliharaan dan itu bukan hewan, akan tetapi jin. Jadi ibu mertuamu itu melihat di situ memang ada sosok jin yang hampir sering sosok jin itu menyetubuhi ibu mertuamu. Jadi bapaknya bilang seperti itu. Lala sempat nggak percaya juga. Apaan sih Pak? Bapak kok bilang seperti itu? Nah waktu itu bapaknya Lala ya udahlah coba besok-besok kamu buktikan sendiri. Nah setelah itu karena saking penasarannya gitu loh, masa sih orang punya peliharaan jin gitu. Nah beberapa hari setelah itu akhirnya Lala ini kembali ke rumah mertuanya. Jadi di situ cuma 3 hari lah kurang lebih mengunjungi orang tuanya sendiri. Ketika udah di rumah mertuanya lagi, ada hal aneh. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam, suaminya Lala, jadi Chandra, waktu itu baru keluar rumah. Lala ini tiba-tiba ditepuk pundaknya. Pas waktu melihat, itu ada suaminya. Dan itu di dalam kamar. Nah ketika dilihat, loh Mas, kamu kan barusan keluar, kau udah di rumah, udah pulang, gak jadi po. Nah ketika tanya seperti itu, suaminya ini gak bilang. Tiba-tiba suaminya langsung minta berhubungan. Nah karena memang dirasa janggal, jadi waktu itu Lala udah mulai buka-buka baju gitu kan. Yang biasanya suaminya itu ngajak hubungan badan itu di jam-jam tengah malam, tapi waktu itu kok sekitar jam 8 atau setengah 9 gitu loh. Yang suasana rumah itu masih belum pada tidur, suasana di jalan itu masih rame. Kok tiba-tiba suamiku minta hubungan badan. Nah ketika mau dilayani kayak gitu, ada kejanggalan yang membuat Lala ini yakin kalau yang ada di dekatnya itu bukan suaminya. Jadi Lala ini ngelihat ada perbedaan. Jadi nek suaminya itu punya tanda lahir di pundak sebelah kanan, terus ada tai lalat di leher. Jadi malam itu suaminya itu nggak punya tanda lahir di sini maupun tai lalat yang ada di leher. Nah setelah itu akhirnya ya Lala langsung dorong suaminya itu, dan ketika didorong suaminya itu tiba-tiba berubah wujudnya jadi sosok genderuwo. Jadi bulunya panjang, matanya merah sambil melototin Lala. Lala langsung teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masya Allah, genderuwo, kayak gitu. Nah saking hebohnya, sosok itu udah pergi. Jadi perginya itu seakan-akan menembus tembok kayak gitu. Dan ketika bapak dan ibu mertuanya mendengar anak mantunya itu teriak, akhirnya langsung gedor-gedor, Lala kamu kenapa lah? Nah seketika itu Lala bukain pintu dan dia menceritakan tentang apa yang barusan dia lihat atau dia alami. Gini Pak Bu, tadi Mas Chandra kan baru keluar nih, tapi kok tiba-tiba ada Mas Chandra lagi pulang dan minta hubungan badan. Nah ketika aku mau layani, Mas Chandra itu kan punya tanda lahir tuh Pak di pundaknya, terus ada tai lalat di leher. Nah tadi itu dia nggak ada tai lalatnya atau nggak ada tanda lahirnya. Nah waktu itu langsung Lala dorong dan berubah wujudnya jadi genderuwo. Bentuknya ngeri banget Pak Bu. Jadi Lala menceritakan tentang apa yang barusan dia lihat. Nah mendengar yang seperti itu, yang jadi aneh, ibunya Lala ini cuma diem. Nah seakan-akan ibunya ini nggak mau denger
cerita yang seperti itu gitu loh. Nah, karena dirasa ibunya ini aneh, Lala ini berpikir kalau wah, apa jangan-jangan yang diomongin bapakku itu benar kalau ibuku mertua ini punya sosok jin. Akhirnya kurang lebih sekitar jam 10 malam, Chandra ini pulang ke rumah. Lala ini juga cerita gitu loh, cerita ke suaminya, dan suaminya ini nggak percaya. Aku nggak percaya lah dek, masa ada genderuwo di rumah ini, toh kamu juga sering sholat, kamu juga sering ngaji. Nah, akan tetapi Lala sendiri, aduh ya udahlah, kalau emang semuanya nggak percaya tentang apa yang aku alami, ya udah aku tak diam aja. Nah, beberapa hari setelah itu masih sering gitu ya terdengar suara desahan-desahan, walaupun itu ada bapak mertuanya juga gitu. Nah, entah bapak mertuanya mengetahui yang dialami istrinya atau enggak, Lala sendiri juga masih bingung waktu itu. Nah, beberapa hari setelah itu akhirnya Lala ini kembali ke rumah bapaknya. Dia menceritakan tentang hal itu. Kemarin gini Pak, kemarin Lala lihat seperti ini. Ya udahlah, kita pergi ke temannya bapak, namanya Pak Ilyas. Nah, Pak Ilyas itu tahu tentang hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, waktu itu Lala diajak ke rumah Pak Ilyas itu, dan Pak Ilyas bilang kalau ibu mertuamu itu punya perewangan dan sosoknya itu genderuwo. Jadi perewangan itu kayak peliharaan gitu loh. Dan itu sosok jin, dan itu sering mengganggu kehidupan rumah tangga. Nah, Lala mendengar itu ya, oh pantas Pak, aku itu sering bertengkar tanpa sebab sama suamiku. Nah, akhirnya sepulang dari Pak Ilyas, ketika Lala udah sampai rumah lagi, dia nggak mau cerita sama suaminya kalau Lala habis ketemu sama Pak Ilyas, orang yang dirasa pintar gitu loh, tahu tentang hal-hal yang gaib. Nah, dia nggak mau suaminya itu sakit hati karena masalah-masalah itu. Beberapa bulan setelah itu akhirnya Lala ini dikasih modal sama bapaknya sendiri. Lah, ini ada uang, dan bapak itu kan punya sebidang tanah dan lokasinya itu dekat sama jalan raya. Ya udah, kamu tempati aja sana, dibuka warung lah, warung sembako apa warung soto, terserah kamu. Kamu kan pinter masak. Melihat yang seperti itu, Lala ini seneng. Wah, alhamdulillah bapak ngasih uang, aku bisa buat warung soto. Nah, ketika proses pembuatan warung, jadi karena memang belum dibangun gitu kan, kurang lebih 1,5 bulan warung itu apa adanya, yang jelas bisa ditempati untuk buka warung soto. Nah, ketika buka warung, awal-awal usaha itu laris dagangannya, sotonya laris, hampir setiap hari itu habis gitu loh. Akan tetapi ketika ibunya mertua sering datang ke warung itu, nggak tahu kenapa warung milik Lala ini sepi. Jadi hampir sehari itu laku itu cuma 5-10 mangkok. Yang dulunya itu laku ya sampai 100 porsi, sampai 80 porsi. Nah, seringnya ibu mertuanya itu berkunjung ke warungnya Lala, Lala ini semakin janggal, dan dia mengkaitkan sama sosok genderuwo itu milik ibu mertuanya. Nah, akhirnya Lala ini cerita lagi ke bapaknya sendiri dan diantarkan lagi ke rumah Pak Ilyas. Nah, setelah dicermati gitu ya, mungkin dari mata batin atau gimana, yang jelas waktu itu Pak Ilyas bilang kalau, jadi gini Mbak Lala, ibu mertuamu itu kan punya perewangan yang dulu pernah aku ceritakan itu. Nah, itu mempengaruhi usahamu, karena banyak orang-orang atau pembeli yang ada di warungmu, entah itu langgananmu, entah itu orang yang baru pertama kali beli, dia tuh selalu melihat sosok genderuwo itu di warungmu. Mendengar penjelasan itu, Lala ini wah, kurang ajar ini ibu mertua, gara-gara peliharaannya itu warungku jadi sepi. Nah, akhirnya pelan-pelan Lala ini nggak kuat dengan kondisinya karena keuangannya juga semakin menurun gitu kan. Akhirnya Lala ini bilang ke suaminya kalau, Mas, kemarin aku sempat main ke rumah temen bapakku, namanya Pak Ilyas. Kata Pak Ilyas,
warung kita sepi itu karena ada sosok genderuwo, dan pembeli itu sering melihat sosok genderuwo itu di warung kita. Nah, waktu itu suaminya yang bernama Chandra itu sempat diem gitu ya. Ah, masa sih, Dek? Iya bener, coba tanya sendiri, itu rumahnya Pak Ilyas di sana. Yuk kita ke rumahnya kalau kamu nggak percaya. Nah, akhirnya Chandra ini bingung juga. Ternyata Chandra sendiri juga cerita waktu itu kalau, jadi gini Dek, aku juga nggak tahu. Dulu nenek moyangnya ibu itu yang sebagai cikal bakal di kampung ini. Jadi istilahnya orang yang babat alas di kampung ini. Nah, ketika babat alas itu, nenek moyangnya dulu itu ketemu sama sosok jin yang kadang itu berubah wujud seperti genderuwo, kadang berubah wujud kayak orang yang pakai ikat kepala. Pokoknya dia sering berubah wujud. Kata cerita ibuku waktu dulu ketika aku masih kecil. Nah, jadi Chandra ini menceritakan tentang cerita-cerita zaman dulu nenek moyangnya. Nah, jin itu turun temurun, dan jin itu gak mau pergi gitu loh dari anak turunnya nenek moyangnya itu. Nah, terakhir ibuku ini yang melihara itu atau merawat. Coba kamu lihat setiap malam Jumat Kliwon ibu mesti nyiapin kayak ubur rampe. Jadi di situ ada semacam kendi kecil, di situ dikasih bakaran kemenyan, dan di sebelahnya ada kopi, ada macam-macam lah. Yang jelas setiap malam Jumat Kliwon nanti di samping dapur itu pasti ada itu ubur rampe yang sengaja dipasang sama ibu. Nah, mendengar hal itu akhirnya di Jumat Kliwon setelah itu Lala ini memastikan benar nggak sih omongan suaminya itu. Akhirnya benar, kurang lebih sore hari ibunya itu sudah mempersiapkan gitu loh ubur rampe itu. Nah, malam harinya ibunya ini selalu mendesah, dan lagi-lagi bapaknya itu nggak ada di rumah. Aneh kan? Oh, berarti bener Pak Ilyas, ibu mertuaku ini punya hubungan sama sosok jin itu atau sosok genderuwo itu. Nah, akhirnya karena memang usaha warung sotonya itu sudah mulai sepi gitu kan, akhirnya Lala ini bilang ke Chandra, dia bilang kalau Mas, mungkin lebih baik kita bilang ke ibu kalau sosok genderuwo itu mengganggu usaha kita jadi sepi. Waktu itu Chandra yang bilang ke ibunya langsung, yaudah aku aja deh yang bilang ke ibu. Nah, kurang lebih sekitar jam 8 malam Chandra ini bilang ke ibunya, Bu, sosok genderuwo yang ikut ibu itu, yang dari nenek moyang ibu dulu, itu kata orang pintar itu mengganggu usaha warung sotoku. Nah, mendengar itu Chandra sendiri malah kena semprot gitu loh, kena marah sama ibunya. Kamu ini apaan? Itu yang melindungi kita semua, anak cucuku dan mbah-mbahku dulu yang melindungi ya sosok genderuwo itu. Kamu jangan salah Chandra. Awas kamu kalau sampai nyinggung-nyinggung genderuwo itu. Nah, obrolan itu juga didengar sama Lala malam itu. Nah, akhirnya Lala ya sedih gitu kan. Waduh, ini gimana kok mertuaku seperti itu. Nah, selang beberapa bulan setelah itu akhirnya tutup warung soto milik Lala itu, dan Lala sering menginap di rumah orang tuanya sendiri. Jadi dia banyak keluh kesah gitu ya, atau berkeluh kesah sama orang tuanya sendiri. Dan pada akhirnya karena memang Chandra ini nggak mau gitu ya, atau dia bersikukuh untuk ya udahlah ibu, biarin seperti itu, kita anaknya ya mau gimana lagi gitu. Itu pilihan ibu, punya peliharaan seperti itu ya udah kita hargai. Toh kata ibu itu yang selalu menjaga kita. Nah, karena memang suaminya kolot gitu kan, akhirnya di tahun 2007 atau 2008 Lala ini minta bercerai sama suaminya. Nah, walaupun Chandra ini nggak terima gitu loh, kasihan anak kita dek kalau kita harus berpisah. Ya mau gimana lagi, kamu lebih memberatkan ibumu itu yang berkelakuan seperti itu. Nah, akhirnya ya saking udah nggak betah gitu ya, nggak kuat,
kerja salah, anaknya sering sakit. Ternyata semua itu gara-gara peliharaan yang dimiliki ibu mertuanya itu. Nah, akhirnya di tahun 2007 atau 2008 itu ketika mereka udah bercerai, selang beberapa tahun Lala ini sudah menikah sama seorang pria lagi, Duda waktu itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Lala hidup bahagia bersama anak-anaknya. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Terima kasih buat Lala yang udah ngirim ceritanya. Semoga kisah yang dialami sama Lala ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.